Di sebuah desa kecil yang sunyi, seorang pemuda bernama Bima tinggal bersama ayahnya, Pak Dharma, dan kakak perempuannya, Dewi. Kehidupan mereka sederhana. Pak Dharma, seorang petani tua yang bekerja di sawah milik keluarga, selalu bangun pagi untuk mengolah tanahnya. Sementara itu, Dewi, yang berusia 5 tahun lebih tua dari Bima, membantu ayahnya mengurus rumah. Bima adalah harapan besar keluarga. Ia anak yang cerdas dan rajin, sehingga berhasil menyelesaikan pendidikan di universitas meskipun berasal dari keluarga yang pas-pasan. Selama masa kuliah, Bima sering berbicara kepada ayahnya tentang mimpinya untuk merantau dan mengubah nasib mereka. Ayah, nanti kalau aku sudah kerja, aku janji akan bantu ayah dan Kak Dewi. Kita tidak akan terus seperti ini, kata Bima suatu sore sambil membantu ayahnya di sawah. Pak Dharma hanya tersenyum dan menepuk pundak Bima. Ayah tidak pernah meminta apa-apa, Bima. Yang penting kamu menjadi orang baik dan bahagia. Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Dharma menggantungkan harapan besar pada anak laki-laki satu-satunya itu. Ia yakin Bima mampu membawa perubahan bagi keluarga mereka. Setelah lulus kuliah, Bima mendapat tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Gajinya cukup besar untuk ukuran anak yang baru lulus. Ketika ia menyampaikan kabar itu kepada ayah dan kakaknya, mereka senang sekaligus sedih. Bima, ibu kota itu keras, kata Dewi, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Kamu harus jaga diri di sana. Iya, Kak. Aku akan baik-baik saja, jawab Bima penuh semangat. Pak Dharma tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, pergilah, nak. Tapi jangan lupa jalan pulang. Hari keberangkatan Bima menjadi momen yang mengharukan. Pak Dharma memeluk anaknya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Dewi, meski tegar di depan Bima, menangis setelah adiknya naik ke bus yang akan membawanya ke kota. Di kota, Bima memulai kehidupannya yang baru. Ia bekerja keras, bangun pagi, dan pulang larut malam. Semua itu ia lakukan demi membuktikan bahwa ia bisa sukses. Pada awalnya, ia masih sering menelepon ayah dan Dewi, bercerita tentang pekerjaannya dan kehidupan barunya di kota. Namun, seiring waktu, kesibukan dan tekanan pekerjaan membuat Bima mulai jarang menghubungi keluarganya. Pesan-pesan Dewi seringkali hanya dibaca tanpa dibalas, dan panggilan dari Pak Dharma tidak selalu dijawab. Bima pasti sibuk, kata Pak Dharma mencoba membela anaknya ketika Dewi mengeluh. Dia sedang berjuang untuk masa depannya. Namun, jauh di dalam hati, Pak Dharma merindukan suara anaknya. Setiap malam, ia duduk di teras rumah, memandangi jalan setapak yang dulu sering dilalui Bima. Bima pasti pulang suatu hari nanti, gumam Pak Dharma pada dirinya sendiri. Waktu terus berlalu, dan keheningan semakin terasa di rumah Pak Dharma. Setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun berlalu tanpa ada tanda-tanda kepulangan Bima. Panggilan telepon dari Pak Dharma seringkali hanya berakhir dengan nada sibuk, dan pesan-pesan Dewi jarang mendapat balasan. Pak Dharma mulai merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Bima. Ia mencoba menguatkan hati, berpikir mungkin anaknya benar-benar terlalu sibuk dengan pekerjaannya di kota. Namun, hati kecilnya tetap merindukan kehadiran Bima di rumah. Suatu malam, setelah selesai sholat Isya, Pak Dharma memberanikan diri untuk menelepon Bima. Ia sudah lama tidak mendengar suara anak laki-lakinya itu. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Bima. Halo, Yah. Suara Bima terdengar lelah di seberang sana. Pak Dharma tersenyum kecil, meskipun air mata mulai menggenang di matanya. Bima, apa kabar? Nak, sudah lama ayah tidak dengar kabarmu. Baik. Yah, maaf, aku sibuk banget akhir-akhir ini, jawab Bima singkat. Kalau begitu, kapan kamu pulang? Ayah dan Kak Dewi rindu sekali. Ayah ingin lihat wajahmu lagi. Nak. Bima terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, merasa tidak siap untuk menjawab pertanyaan itu. Ayah, aku belum bisa pulang. Pekerjaan di sini benar-benar menyita waktu. Mungkin nanti, kalau sudah ada waktu luang, Pak Dharma mencoba menahan kekecewaannya. Bima, ayah tidak tahu sampai kapan ayah bisa menunggu. Kalau kamu tidak bisa pulang, setidaknya kirim kabar lebih sering. Ya, namun, sebelum Pak Dharma menutup telepon, ia berkata dengan suara yang lebih tegas. Bima, kalau kamu benar-benar tidak bisa pulang, ayah punya satu permintaan. Kirimkan uang. Nak, ayah tidak butuh banyak. Tapi setidaknya dengan itu ayah tahu kamu masih ingat kami di sini. Bima terkejut mendengar permintaan ayahnya. Pak Dharma bukanlah orang yang pernah meminta uang sebelumnya. Ayah, aku tidak ingin ayah merasa terbebani dengan uang dariku.
Apa ayah benar-benar butuh? Pak Dharma menghela napas panjang. Bukan soal uangnya, Nak. Tapi ayah ingin tetap merasa kamu dekat dengan kami. Dengan begitu, ayah tahu kamu masih peduli. Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, Bima setuju. Ia mulai mengirim uang setiap bulan ke rekening ayahnya. Namun, dalam pikirannya, ia merasa bahwa itu cukup untuk menggantikan ketidakhadirannya di rumah. Setiap bulan, Pak Dharma pergi ke bank untuk memeriksa saldo di rekeningnya. Ia tidak pernah menyentuh uang yang dikirimkan Bima. Ia hanya ingin melihat bahwa namanya masih tercatat di bukti transfer sebagai pengirim. Pak Dharma menyimpan semua uang itu dalam sebuah kartu ATM yang ia sembunyikan di dalam lemari. Setiap kali ia merindukan Bima, ia membuka lemari itu dan memandangi kartu tersebut. Seolah itu adalah pengganti keberadaan anaknya. Sementara itu, Dewi mulai merasa geram dengan sikap adiknya. Ayah, uang bukan segalanya. Bima harusnya pulang, bukan terus beralasan sibuk, katanya suatu hari. Namun, Pak Dharma selalu membela anaknya. Dia punya alasan. Dewi, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Kita harus bersabar. Meskipun Pak Dharma berusaha tegar, kerinduan itu terus menggerogoti hatinya. Setiap malam, ia duduk di teras rumah, memandang ke jalan setapak yang pernah menjadi jalur pulang Bima. Di dalam hati, ia terus berharap suatu hari anak laki-lakinya itu akan pulang. Meskipun hanya untuk sesaat, setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan besar, Bima mulai merasa jenuh dengan rutinitas kantornya. Ia memiliki mimpi yang lebih besar, memiliki bisnis sendiri. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ditambah pinjaman dari bank, Bima memulai usahanya di bidang kuliner, membuka restoran kecil di pinggir kota. Usaha itu berkembang pesat. Restoran Bima dikenal karena masakannya yang lezat dan suasananya yang nyaman. Setiap bulan, ia semakin sibuk, mempekerjakan lebih banyak orang, bahkan membuka cabang baru. Keberhasilannya membuat Bima semakin percaya diri. Dalam kesibukan itu, Bima semakin jauh dari keluarganya. Uang yang ia kirim setiap bulan tetap berjalan, tetapi ia tidak pernah menelepon atau memberikan kabar. Ayah pasti bangga kalau tahu aku sudah sukses, pikirnya. Tapi aku belum siap pulang. Masih banyak yang harus aku capai. Pak Dharma dan Dewi tetap menunggu. Meskipun harapan mereka mulai memudar. Dewi sering bertanya, Bima tidak pernah cerita apa-apa. Yah, apa dia benar-benar baik-baik saja? Pak Dharma hanya menggeleng pelan. Kita doakan saja dia bahagia di sana. Namun, roda kehidupan tidak selalu di atas. 2 tahun setelah puncak kesuksesannya, badai besar datang menghantam bisnis Bima. Pandemi melanda, dan restoran-restorannya kehilangan pelanggan. Tagihan sewa, gaji karyawan, dan utang ban mulai menumpuk. Bima mencoba bertahan, menjual beberapa aset untuk menyelamatkan bisnisnya. Tapi semua usahanya tidak cukup. Satu persatu cabang restorannya terpaksa tutup. Hingga akhirnya, ia harus mengumumkan kebangkrutan. Dalam sekejap, Bima kehilangan segalanya. Tabungannya habis, utangnya menggunung, dan ia terpaksa meninggalkan apartemen mewahnya untuk tinggal di kontrakan kecil. Malu dan putus asa, Bima tidak memberitahu keluarganya tentang keadaannya. Ia terus berkeliling mencari pekerjaan baru, namun semua pintu terasa tertutup. Pengalamannya sebagai pengusaha tidak cukup menarik perhatian perusahaan yang membutuhkan karyawan. Setiap malam, Bima termenung di kontrakannya. Ia memikirkan ayah dan kakaknya, tetapi rasa malu menahannya untuk pulang. Apa yang akan mereka pikirkan tentangku sekarang? Aku gagal, gumamnya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Dharma tetap menunggu kabar dari Bima. Uang yang Bima kirim setiap bulan tiba-tiba berhenti, dan itu membuat Pak Dharma semakin khawatir. Mungkin dia sedang ada masalah, ujar Pak Dharma mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Pak Dharma tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dalam masa sulitnya, Bima hidup dengan uang seadanya. Ia menjual barang-barang pribadinya untuk makan sehari-hari. Ia merasa seperti seorang asing di kota yang pernah memberinya kesuksesan. Bima pernah mencoba kembali menghubungi beberapa teman lamanya, tetapi mereka sudah tidak lagi peduli. Dunia yang dulu menyambutnya dengan hangat kini terasa dingin dan kejam. Sementara itu, di desa, Dewi mulai kehilangan kesabaran. Ayah, Bima harus pulang. Kalau tidak, kita sendiri yang harus mencarinya, katanya dengan nada marah. Pak Dharma menggeleng. Biarkan dia, Dewi. Mungkin dia punya alasan. Kita tunggu sampai dia siap. Namun,
Hati Pak Dharma semakin gelisah. Ia merasakan bahwa anaknya sedang berada dalam kesulitan besar. Pagi itu, langit di kota mendung, seperti mencerminkan hati Bima yang tengah gelap. Ia duduk di lantai kontrakan kecilnya, memandangi secangkir kopi dingin yang tak disentuh. Pikiran Bima dipenuhi penyesalan dan rasa putus asa. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu. Bima mengerutkan dahi. Ia jarang sekali menerima tamu. Dengan langkah berat, ia membuka pintu. Di depannya berdiri Dewi, kakak perempuannya. Wajahnya tampak lelah karena perjalanan jauh, tetapi ada kemarahan yang jelas terpancar dari matanya. Bima. Dewi langsung menampar wajah adiknya begitu pintu terbuka. Tamparan itu keras, membuat Bima terdiam dengan tangan memegang pipinya yang perih. Kak Dewi, kenapa kakak di sini? Tanya Bima kaget. Kenapa aku di sini? Balas Dewi dengan suara bergetar. Kamu tanya kenapa? Karena kamu sudah keterlaluan. Bima, kamu hilang begitu saja tanpa kabar. Apa kamu tidak tahu ayah menunggu kamu setiap hari? Apa kamu tahu ayah masih berharap kamu pulang? Bima menunduk, tak mampu menatap mata Dewi. Aku tidak bisa pulang. Kak, aku gagal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku malu. Dewi menatap adiknya dengan mata yang mulai basah. Ia mendekati Bima, lalu meletakkan sebuah kartu ATM di atas meja kecil di kontrakan itu. Kamu tahu, Bima? Semua uang yang kamu kirim selama ini ada di kartu ini. Ayah tidak pernah menyentuhnya. Bahkan sepeser pun, kata Dewi dengan suara parau. Bima mengangkat wajahnya, terkejut. Apa? Tapi, kenapa ayah tidak menggunakannya? Dewi menahan air matanya, lalu menjawab, ayah bilang uang itu bukan yang dia inginkan. Yang ayah inginkan adalah kamu. Bima, kehadiranmu. Kamu yang pulang ke rumah. Bima tidak mampu berkata-kata. Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia berpikir bahwa uang bisa menggantikan kehadirannya. Tetapi ternyata itu hanya menjadi alasan bagi ayahnya untuk tetap merasa terhubung dengannya. Ayah bilang, setiap kali kamu kirim uang, itu membuat ayah merasa kamu masih ingat rumah. Tapi kamu tahu, setiap malam ayah duduk di teras, berharap kamu yang datang, bukan uang itu. Bima mulai menangis. Ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kak, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dewi mendekat, memegang bahu adiknya dengan lembut. Kamu punya kami, Bima. Itu sudah cukup. Pulanglah. Ayah tidak peduli kamu sukses atau gagal. Dia hanya ingin kamu ada di sisinya. Setelah Dewi pergi, Bima duduk lama di kontrakannya, memegang kartu ATM yang ditinggalkan kakaknya. Ia berpikir tentang semua pengorbanan ayahnya, cinta tanpa syarat yang selama ini ia abaikan keesokan harinya. Dengan uang yang masih tersimpan di kartu ATM itu, Bima membeli tiket bus untuk pulang ke desa. Perjalanan itu terasa panjang, tetapi Bima tahu ia akhirnya menuju ke tempat yang benar. Ketika Bima tiba di rumah, matahari mulai terbenam. Di teras, Pak Dharma duduk seperti biasa, memandangi jalan setapak dengan tatapan kosong. Ketika ia melihat sosok Bima turun dari bus dan berjalan mendekat, air matanya langsung mengalir. Bima, bisiknya dengan suara parau, Assalamualaikum. Yah, kata Bima sambil menahan tangis. Pak Dharma berdiri dengan tubuh gemetar, lalu memeluk anaknya erat-erat. Kamu pulang juga, Nak. Ayah tahu kamu akan kembali. Dalam pelukan itu, Bima menangis seperti anak kecil. Maafkan aku, Yah. Maafkan aku sudah membuat ayah menunggu begitu lama. Pak Dharma menggeleng. Tidak perlu meminta maaf. Nak, yang penting kamu di sini sekarang. Ayah tidak butuh apa-apa lagi. Dewi keluar dari rumah, melihat momen itu dengan mata yang penuh air mata. Selamat datang di rumah, Bima. Di desa itu, Bima menemukan kembali makna keluarga dan rumah. Ia belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru. Bersama ayah dan kakaknya, ia memulai hidup yang sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan kehangatan yang tak ternilai.